Halo rekan-rekan traders, ya. Anda melihat gambar ini apa yang ada di benak Anda? Ya, panic buying, ya. Panic buy, ya. Karena mau apa? Lockdown. Maybe, I don't know. Yang jelas intinya ini lagi panic buying, ya. Pada panik beli, ya. Buy seperti semua diborong, ya. Apa hubungannya dengan trading? Ya, jadi saya dulu waktu awal-awal masih belajar, saya kalau mau beli saham, ya, forex ataupun apa semua, saya kalau mau beli, itu saya langsung lihat apa yang ada di running trade, apa yang lagi hot, top gainer, stop loser, apa lagi itu, buy. Chart nggak lihat, news nggak lihat, wes pokoknya apa yang ada di running trade, top gainer hari itu, top loser hari itu, ya analisa analisa cucok-cucokmologi, buy, tas, gitu kan. Gak tahu juga lot buy-nya berapa, kegedean apa enggak, pokoknya langsung buy, hajar, dar. Itu berlangsung beberapa tahun seperti itu. Padahal, saya kalau lagi main judi, contoh gampang aja deh, taruhan bola, ya. Itu sebelum saya masang, saya akan cek dulu nih, tim apalah ketemu tim apa, statistiknya gimana, head to head gimana, 8 pertandingan terakhir gimana, 8 pertandingan home gimana, 5 pertandingan away gimana, statistiknya seperti apa, rekor pertemuan seperti apa, siapa yang main, siapa yang enggak, ya kan. Terus cek pasaran, ya kan, di situs ini pasarannya berapa, situs ini pasarannya berapa. Kemudian cek juga di satu situs ya Asian Bookie, ya saya mau lihat banyak orang pick apa. Dari situ saya analisa. Intinya kayak trading itu ngelihat chart dulu, lihat statistik dulu, lihat peluang dulu, seperti itu. Tapi itu di judi ya. Tapi ketika saya trading saham, lah kok ngawur gitu loh. Apa yang ada dilihat di running trade, apa yang lagi hot, apa yang wes hajar buy. Padahal di judi tertata rapi, saya mau pasang berapa, ya kan? Hitung pajaknya berapa, kekeannya berapa, segala macam. Tapi di trading saham ngawur, bang. Lama itu, terjadinya lama, berlangsung lama. Dan waduh, hasilnya apa? Hasilnya lebih banyak loss, jumlah nominal lossnya lebih besar daripada profit. Hancur, equity hancur. Seperti itu. Jadi, kenapa saya bisa berubah? Ketika waktu itu saya berpikir, tiba ya ibaratnya ya lagi nyantai apa gitu kan, rokokan apa segala macam, tiba-tiba ada suara, tang, kamu trading saham itu kok lebih parah dari penjudi. Kamu judi ya, banyak perhitungan, banyak kalkulasi, banyak pertimbangan, banyak statistik. Oh, trading saham kok hajar, main asal hajar aja, main asal buy. Kemudian saya cari-cari di internet, itu namanya impulsive buying, ya. Impulsive buying. Kalau istilah umumnya impulsive buying. Jadi uh, apa itu impulsive buying? Nah, ini saya lihat di sini ya. Kecenderungan pelanggan untuk membeli barang dan jasa tanpa perencanaan terlebih dahulu. Ketika seseorang pelanggan mengambil keputusan pembelian seperti itu secara mendadak, biasanya dipicu oleh emosi dan perasaan. Feeling, gampangnya gitu. Hasilnya, tradingan saya ancur-ancuran. Judi saya nggak ancur-ancuran, trading saya ancur-ancuran. Nah kan aneh gitu ya. Oh, ibaratnya orang trading saham kan ngakunya, oh ini bukan judi. Trading saham itu bukan judi, ini beli perusahaan loh. Bullshit! Itu. Kenapa? Ya karena perilakunya tidak menyatakan seperti itu. Impulsive trader. Itu kalau di trading. Jadi beli hanya berdasarkan feeling, pang beli. Jadi jangan bilang Anda trading saham itu bukan judi, tapi kalau kelakuannya masih seperti itu judi, masuk ranah judi. Penjudi profesional saja tidak bermain judi,
Dia bermain peluang, dia bermain dengan statistik, dia mengolah data. Gitu. Nah, bagaimana caranya supaya saya bisa berubah pada waktu itu? Selain daripada saya tersadarkan, itu butuh proses memang. Tidak terjadi dalam satu malam, tidak semudah membalikan telapak tangan. Butuh proses. Yang mana secara teori, kalau Anda melakukan rutinitas baru selama 30 hari berturut-turut, maka akan terbentuk habit, akan terbentuk kebiasaan. Itu teorinya seperti itu. Teorinya. Ya. Tapi kalau berhubungan dengan duit, gampangannya, saya di awal-awal perjudian juga impulsif. Impulsif, feeling-feelingan aja. Bisa berubah menjadi statistik banget, bisa berubah menjadi kalkulasi risk banget, itu butuh proses panjang juga sebenarnya kalau mau jujur. Ya kan, tapi kalau berdasarkan buku, teori, Seven Habit apa segala macam ya buku-buku yang begitulah ya. 30 hari, 28 hari rutinitas baru akan menjadi kebiasaan baru. Itu teori. Prakteknya butuh waktu panjang memang, terus terang. Tapi ya mau nggak mau harus dilakukan supaya bisa ada perubahan, supaya bisa ada kemajuan. Kalau enggak ya ngapain? Apa bedanya dengan penjudi teri? Kan seperti itu. Penjudi newbie itu impulsif semua, feeling-feelingan. Dan kebanyakan endingnya adalah loss. Jadi jangan dibilang trading saham itu bukan judi. Sama kalau caranya impulsif seperti itu. Nah, gimana caranya supaya menghilangkan kebiasaan buruk? Maka Anda perlu yang namanya planning. Harus ada planning. Ya, harus ada planning. Planning yang bagus itu dilakukan sebelum market buka. Terserah mau di malam harinya atau setengah jam sebelum market buka, terserah. Yang penting sebelum market buka Anda harus punya planning. Mau beli apa, belinya di harga berapa, ya seperti itu. Anda bisa lihat video-video yang saya yang lain lah ya tentang trading plan apa segala macam. Ya Anda harus ada beli di berapa, kira-kira mau pakai TP nggak, TP-nya di berapa, risk to equity-nya berapa persen yang sanggup Anda yang Anda nyaman, ya kan, reward to risk-nya berapa, banding berapa, alasan belinya karena apa. Oh, contoh ya saya, misalnya mau beli di 1000, jual 900, 100 perak risk-nya. Nah, risk terhadap equity, contoh equity-nya 100 juta, berapa yang saya nyaman? Kehilangan berapa nih? 1 juta. Ya, saya nanti tinggal tentukan tuh, maka akan ketemu lot belinya berapa. Ya kan? Risk to equity-nya 1 juta. Range harganya, harga beli ke harga stop loss 100 perak. Nanti akan ketemu tuh lot maksimal buy-nya. Nah, dari situ saya input order. Kemudian order yang saya input juga kebanyakan pakai auto order. Ya, tapi Anda belajar mulai awal ya, pokoknya penting input order, intinya sebelum market open. Ya, bisa. Ya bisa lah, wong malam aja udah bisa kok. Ya, contoh misalnya buat hari Selasa, Senin malam itu udah bisa input order. Jadi nggak perlu tunggu paginya. Senin malam itu udah bisa input order. Selama Anda bisa cek portofolio, selama server dari sekuritas yang Anda gunakan itu sedang online, sudah tidak maintenance lagi, Anda bisa input order. Ya, seperti itu. Input order. Jangan waktu tradingnya udah jalan, baru Anda input order. Jangan. Sebelum market buka, semua planning order sudah harus di-input. Ya. Jadi ketika market buka, Anda tidak ngapa-ngapain, Anda lebih baik tidak usah lihat marketnya. Itu juga penting. Jadi marketnya jangan dilihat. Ya. Marketnya jangan dilihat loh. Terus gimana dong kalau misalnya saya ada pasang stop loss? Saya nggak tahu nih terjual atau enggak nih kalau harganya turun. Ya nanti dicek pada saat istirahat sesi pertama. Silakan. Anda lihat market, Anda cek kan ibaratnya lagi istirahat nih, marketnya berhenti. Anda cek. Oh, tadi kena stop loss. Oh, belum terjual ya udah jual manual aja beres. Tang, input lah order, jual manual. Ya kan seperti itu, nggak usah pakai auto order. Contoh aja nih ya. Tak, sesi 2 jalan, tutup lagi komputernya, tutup lagi apps-nya, nggak usah dilihat, beraktivitaslah yang lain, aktivitas rutin Anda setiap hari apa, seperti itu. Nanti menjelang closing, 15 menit, 30 menit menjelang closing, nggak apa-apa, lihat aja market, oh rame kan. Tapi jangan melakukan action apapun, ya. Kecuali kalau misalnya, oh ada trigger buy nih, tapi
auto ordernya udah jalan, cuman nggak dapat barang. Nah, di situ Anda ambil keputusan aja mau mau buy secara manual atau enggak. Seperti itu. Intinya pada saat market jalan, jangan dipelototin terus. Jangan dipelototin terus. Lihatnya pas istirahat sesi 1 dan menjelang closing. Ngelihatnya. Seperti itu. Lakukan ini 30 hari. Kalau masih belum bisa berubah, perpanjang, lakukan terus. Sampai menjadi kebiasaan. Ketika itu sudah menjadi kebiasaan baru bagi Anda, sudah lancar Anda jalankan. Saya jamin deh. Tak jamin. Anda akan menjadi trader yang lebih baik. Saya bukan jamin profit loh ya. Anda menjadi orang yang jauh lebih baik. Trader yang jauh lebih baik daripada sebelumnya. Gitu. Anda sudah males menjadi impulsif trader. Males. Ya, Anda karena udah terbiasa dengan habit yang baru. Dengan perilaku yang baru itu Anda udah terbiasa. Jadi malas Anda mundur lagi kembali. Walaupun peluang itu tetap ada loh ya. Peluang Anda nakal, gatal tangan istilahnya itu tetap ada. Peluang untuk itu tetap ada. Tapi paling tidak sudah sangat berkurang drastis. Pertanyaannya, saya butuh waktu berapa lama untuk bisa sampai seperti itu berubah? Terus terang nih ya, terus terang aja. 3 tahun. 3 tahun. Belajarnya mahal ya 3 tahun. Jadi selama 3 tahun itu masih aja gatal tangan, dan setiap gatal tangan hasilnya jelek, setiap gatal tangan hasilnya nggak bagus, setiap gatal tangan hasilnya rugi. Tapi ya kepala batunya itu ya tetap dilakukan. Jadi saya nggak heran kalau misalnya saya bicara dengan trader yang kepala batu, ya udah saya cuma ya lanjutkan aja. Kamu merasa percaya dengan cara itu, lanjutkan nggak apa-apa, ya kan? Ngapain harus didebat? Biarin aja. Toh tinggal ujung-ujungnya nanti keputusan pada diri sendiri. Mau lanjut berubah, atau tetap lanjut kepala batu. Kan yang ngerasain dia sendiri. Buat apa saya otot-ototan, tenggorokan saya kering, ibaratnya toh dia juga belum tentu berubah. Dengan nasabah-nasabah saya waktu saya masih kerja di sekuritas pun sama. Ribuan nasabah saya ngobrol apa, ada yang kepala batu, ya udah terserah. Whatever you want. It's your own money, not mine. Ya kan? Kalau kamu mau belajar dengan cara yang susah ya silakan. Ya kamu harus berkorban duit banyak tuh untuk merubah kebiasaanmu. Ya kan? Korban duit banyak karena ketika gatal tangan ya loss lah kebanyakan seperti itu. Profit ya paling sekali-sekali 2 kali doang. Habis itu lebih banyak loss ya. Jadi inilah cara untuk merubah habit tersebut supaya tidak menjadi trader yang pakai feeling-feelingan, ibarat buka apps, mau beli apa ya, gitu. Ketika marketnya lagi jalan, mau beli apa ya, lu kira pasang bola apa, lu kira taruhan bola apa, setel TV, ada pertandingannya, mau pasang ya, gendeng be. Penjudi profesional aja nggak seperti itu bos, ya kan? Saya sih terus terang taubat udah dari judi. Karena mau sebanyak apapun menangnya, mau sebagai pemain, mau sebagai bandar, itu duit nggak pernah awet. Ya, cuma maksud saya di trader yang kelam, di trader yang gelap, di trader yang ilegal trader, ya kalau Anda mau menyebut perjudian seperti itu juga tetap ada caranya supaya tidak impulsif action. Supaya bisa create profit. Ada caranya. Ya. Jadi kalau Anda trading saham tapi kelakuannya sama seperti penjudi yang pakai feeling, ya nggak ada bedanya dengan penjudi. Seperti itu. Oke, mudah-mudahan video ini bisa menyadarkan Anda dan semoga bermanfaat bagi Anda. See you at the top.